Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas latihan soal ulangan ya yang minggu lalu AA kerjakan ya. Ya, silakan dilihat soalnya ya. Kita langsung mulai soal nomor 1. Ya, kita langsung mulai soal nomor 1. Ya, fungsi testis adalah coba Ibu minta tolong dijawab oleh A. Panji. Fungsi testis adalah A. Penghasil sperma. Iya, betul ya. A. Menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron ya. Jadi jawabannya A. Kalau yang berfungsi sebagai alat kopulasi apa A, Panji? Penis, Bu. Penis, betul ya. Kalau yang berfungsi menghasilkan cairan semen? Menghasilkan cairan semen. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis. Kalau sebagai saluran sperma? Uretra. Adalah? Uretra. Ya, uretra ya. Ya. Ya, jadi ya. Gimana? Kenapa? Apa yang dikunci? Berarti mintanya ke Pak Lili kuncinya. Oh, ya. Maafkan ya. Bu ini guru biokim kelas 7-nya lagi nyari mikroskop, terus ruang labnya ternyata dikunci, kuncinya sama Pak Lili. Jadi agak crowded. Iya, karena udah mulai PTM terbatas ya, jadi hari ini mulai crowded nih di sekolah kita ya, banyak yang datang ya hilir mudik. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Ya, jadi kita ulangi ya, fungsi testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang berfungsi sebagai alat kopulasi itu adalah penis, yang menghasilkan cairan semen itu adalah vesikula seminalis. Kemudian sebagai saluran sperma dan urin itu adalah uretra. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan nomor 2. Coba Ibu minta tolong dijawab oleh Prima. Prima udah ada ya? Mangga Prima. Ada Prima? Prima bukan kelas H, Bu. Ya, Bu. Prima bukan kelas H. Oh, iya, iya. AA Asfaca Denta aja. Mangga nomor 2 AA Asfa. Enggak ada, Bu. Ada Asfa? Enggak ada, Bu. Error katanya, Bu. Asfanya masih belum aktif ya? AA Zaki Razak ada? Hadir, Bu. Aspa hadir. Iya. Oh, Asfa hadir. Mangga dijawab nomor 2. Jangan takut salah ya. Ntar, Bu, suaranya nggak adaan, Bu. Suara Ibu nggak kedengeran? Ntar. Kalau pakai Zoom suka gini, Bu. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa, Asfa diganti sama teman yang lain ya. AAM Zaki Razak ada? Ada, Bu, ada. Boleh dicoba jawab soal nomor 2, A? Oh iya, Bu. Nomor 2 yang C. Iya, betul ya. C, betul ya. Saluran reproduksi pada pria secara berurutan adalah dimulai dari testis, ya. Kemudian epididymis dimatangkan dan disimpan sementara. Kemudian ke vas deferens, saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Kemudian ke uretra, saluran yang menyalurkan sperma dan urin. Kemudian terakhir ke penis, ya, betul ya. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Organ reproduksi pria yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma itu adalah epididymis. Ya, jangan lupa ya, epididymis. Sekarang nomor 4 ya. Di dalam penis terdapat saluran bernama uretra. Saluran ini berfungsi untuk, nah tadi juga sudah Ibu jelaskan ya, yaitu fungsinya sebagai saluran sperma dan urin. Gitu ya. Nomor 5. Nah, itu ada gambar organ reproduksi prianya ya. Coba Ibu minta tolong coba dijawab oleh AA Reza. Ada A Reza ya? Mangga A Reza nomor 5. Iya, Bu, ada.
Organ reproduksi yang berfungsi sebagai alat kopulasi ditunjuk oleh nomor 2 itu, Bu. Alat kopulasi nggak itu ada ya. pada organ Bentar. pria apa? Yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada pria namanya apa organnya? Nama organnya Penis, apa? Bu. Rija? Penis ya. Berarti penis yang mana ditunjuk oleh nomor Penis. berapa? Yang nomor berapa penis? Nomor 9 gitu. Nomor 9 mah yang di dalam penisnya. Kalau penisnya Oh, sendiri yang mana? 10. Iya, betul ya. 10. Jadi nomor 10. 5 jawabannya adalah D ya, atau nomor 10 gitu ya. Nomor 6, ini kita masuk ke organ reproduksi pada wanita ya. Fungsi ovarium adalah ya. Fungsi ovarium adalah, coba minta tolong dijawab oleh AA Ilham. Mangga Ilham. Nomor berapa Bu tadi? Nomor 6A. Eh, Fungsi ovarium adalah, C Bu, penghasil ovum. iya betul ya, penghasil ovum dan hormon estrogen. Betul ya, terima kasih AA Ilham. Ya betul ya. Jadi fungsi ovarium adalah penghasil ovum atau sel telur dan hormon estrogen. Kalau yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi itu adalah fungsi dari organ oviduk ya, atau nama lainnya tuba falopi, atau nama Indonesianya saluran telur. Kalau yang berperan sebagai alat kopulasi pada wanita itu adalah vagina. Kalau tempat perkembangan zigot ya, atau menempelnya zigot itu adalah endometrium rahim. Ya, gitu ya. Nomor 7. Coba nomor 7 minta tolong dijawab oleh AA Faris Dwi Rahmawan. Mangga Dwi. Adwi. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut fertilisasi. Iya, belum tepat. Ovulasi, Ya, ovulasi. Iya, betul ya, ovulasi ya. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium namanya ovulasi ya. Kalau fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma ya. Kalau implantasi itu adalah penempelan. Ya, implantasi itu menempel. Biasanya kalimatnya itu implantasi zigot atau embrio pada dinding rahim ya, atau endometrium rahim. Jadi implantasi itu menempel, implan. Kalau menstruasi itu adalah proses dikeluarkannya sel telur yang tidak dibuahi bersama dengan mengikisnya atau meluruhnya dinding endometrium rahim. Ya, jadi hati-hati ya, istilah-istilah ini jangan tertukar ya. Nah, istilah-istilahnya jangan tertukar. Nomor 8, coba minta tolong dijawab oleh AA Khalifan Nabil. Mangga AA Khalifan Nabil boleh. Mana tadi Bu Dibaca. soalnya Bu? Nomor 8. Proses fertilisasi pada manusia terjadi di C Bu. C, betul ya. Di oviduk, betul ya, di oviduk ya. Tempat fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur adalah di oviduk. Terima kasih AA Khalifan Nabil. Nomor 9. Nomor 9 coba minta tolong dijawab oleh Alutfi. Mangga Alutfi. Urutan yang diurai ovum pada wanita adalah B, Bu. B. Iya, betul ya. Dari ovarium, kemudian sel telurnya nanti dilepaskan, atau peristiwanya namanya ovulasi. Nanti sel telurnya akan diam di oviduk, ya, menunggu si sperma. Kalau misalnya datang spermanya, terjadi fertilisasi. Kemudian nanti hasil peleburan keduanya akan masuk ke dinding endometrium rahim, selanjutnya akan berkembang di uterus, ya. Si janin dan embrionya berkembang di uterus, kemudian nanti calon bayinya akan dikeluarkan lewat lubang vagina ya ketika proses melahirkan. Betul ya? Ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nomor 10. Mangga silakan dijawab oleh A. Zahir Zaujidan.
Ada A, Zahir? Ada, Bu. Iya, mangga A. Nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10. Enggak, Bu. Enggak tahu jawabannya, Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Perhatikan gambar berikut, itu adalah organ reproduksi pada wanita. Ya, nomor 1-nya itu ovarium, ya. Nomor 2-nya oviduk. Nomor 3-nya itu maksudnya sel telurnya. Nomor 4-nya itu nunjukin dalamnya ya, jadi rahimnya atau uterusnya. Ya, yang nomor 4 itu maksudnya yang dalamnya. Nomor 5 itu vagina ya. Di atas vagina nanti ada leher rahim atau serviks. Nah, yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio dan janin ditunjukkan oleh nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Panji, Bu. Iya. Mangga I. Panji. Jawabannya D, Bu, di uterus. Iya, betul ya. Iya, betul. Jawabannya D, nomor 4 yaitu di uterus. Ya, terima kasih Panji. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini yang pekan lalu lihat videonya ya di YouTube ya tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Nah, nomor 11, coba Ibu minta tolong dijawab oleh siapa ya? Diki. Mangga Diki. Penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri A. Treponema pallidum. Iya, Treponema pallidum itu salah I-nya ya, harusnya nggak ada I ya. Treponema pallidum betul ya. Sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kalau yang menyebabkan penyakit gonorrhea itu adalah Neisseria gonorrhea ya. Kalau Escherichia coli itu adalah bakteri yang berfungsi untuk proses pembusukan di usus besar ya. Itu membantu proses pembusukan di usus besar itu Escherichia coli. Tapi kalau misalnya bakteri ini terdapat di sungai, kemudian terminum oleh kita, nah itu bisa menyebabkan kita sakit perut ya. Jadi dia itu kalau misalnya di usus besar dia membantu pembusukan. Tapi kalau misalnya terminum oleh kita itu bisa menyebabkan diare ya atau sakit perut nanti kitanya. Kalau Trypanosoma gambiens itu penyakit tidur ya. Ini dulu menyerang daerah Afrika ya, penyakit tidur ya. Nah, itu dia. Kita lanjutkan bagian kedua ya, itu adalah isian nomor 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian pilihan jawabannya ada di bagian bawahnya ya. Nomor 12, proses pengeluaran sel telur bersama dengan meluruhnya dinding endometrium rahim disebut apa? Coba oleh Adenta. Nggak tahu, Adenta. Nggak tahu? Tadi udah dibahas deh ini. Ya, tadi Ibu udah bahas deh waktu di soal sebelumnya. Ayo, apa coba kira-kira Adenta? Ini pilihannya yang bawah. Menurut Adenta yang mana? Proses uterus. Apakah uterus, menstruasi, zigot? Uterus. Uterus, proses. Kalau uterus itu nama organ. Kalau proses berarti mana? Kalau uterus itu nama organ, uterus itu rahim. Kalau nomor 2, proses pengeluaran sel telur bersama dengan meluruhnya dinding endometrium rahim, itu adalah namanya menstruasi ya. Proses pengeluaran sel telur yang sudah mati atau yang tidak dibuahi bersama dengan meluruhnya dinding endometrium rahim disebut menstruasi ya atau haid ya. Itu ya, Denta ya. Nomor 13, hasil peleburan ovum dan sperma yang akan tumbuh bukan yang akan tumbuh ya, Ibu koreksi ya. Hasil peleburan sel telur dan sperma yang akan menjadi zigot dan menempel pada dinding endometrium rahim adalah zigot ya. Hasil peleburan sel telur dan sel sperma yang akan menempel pada dinding endometrium rahim adalah zigot, gitu ya. Jadi diralat kalimatnya ya. Hasil peleburan sel telur dan sel sperma yang akan menempel di dinding endometrium rahim disebut zigot, gitu ya. Nomor 14,
penyakit menular seksual atau PMS yang ditularkan oleh virus HIV. Ya, yang ditularkan oleh virus HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, itu penyakitnya namanya adalah AIDS ya. AIDS ya. Iya, itu ya. Kemudian nomor 15, nanah keluar dari penis atau vagina adalah gejala dari penyakit. Nah, itu adalah gejala dari penyakit gonorrhea ya. Ya, itu ya, keluar nanah pada penis atau vagina. Biasanya ini terjadi karena bergonta-ganti pasangan ya, kalau penyakit menular seksual ini ya. Nah, itu aja pembahasan soal latihan ulangannya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang soal latihan ini? Yang nomor 13, Bu. Harusnya apa tadi, Bu? Nomor hasil peleburan sel telur dan sel sperma yang akan menempel di dinding endometrium rahim disebut disebut zigot. Gitu ya. Oh, siap, Bu. Ada Terima lagi? kasih. Iya. Paham, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tolong didengarkan AAA semua. Nanti soal ulangannya itu ada 10 soal PG ya. Soal ulangannya ada 10 soal PG, dikerjakan di portal, boleh attempt 2 kali. Jadi kalau misalnya yang pertama nilainya jelek, nah boleh dikerjakan ulang ya. Boleh dikerjakan ulang ya sehingga nilainya bisa maksimal. Kalau misalnya udah 2 kali attempt ternyata nilainya masih kecil nih, tolong dilakukan tugas remedialnya, yaitu fotokan catatan materi sistem reproduksi pada manusia. Kirim WAPRI ke Ibu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 kali attempt ternyata nilainya masih kecil, tolong fotokan catatan materi sistem reproduksi pada manusia dan kirimkan WAPRI ke Ibu. Gitu ya. Jelas, AA? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Iya, Bu. siap. Oke, langsung saja ya. Nanti AA masuk ke portal ya. Kita akhiri dulu pembelajaran kita di Zoom hari ini. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan maksimal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Kasih, Bu. Ibu foto dulu. Iya, siap-siap. Bentar, Ibu foto dulu. Iya, terima kasih. Iya, mangga boleh live jam ya. Nun, A.